Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Nilai tukar rupiah lesu tak berdaya di hadapan greenback menjelang libur Natal tahun 2020 lalu. Rupiah mengalami koreksi hingga 0,5% di sepanjang pekan lalu bersama dengan mata uang utama Asia lainnya. Lantas apa saja sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah di sepanjang pekan lalu? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Rupiah Keok di depan mata uang dunia. Pada perdagangan terakhir di minggu lalu 23 Desember nilai tukar rupiah dibanderol hingga Rp14.150 per dolar Amerika Serikat di pasar spot. Kalau kita lihat ini rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk jika dibandingkan dengan mata uang negara Asia lainnya. Dan di sepanjang pekan lalu nilai tukar rupiah melemah 0,5% melawan dolar Amerika Serikat di saat perdagangan berlangsung lebih singkat karena pasar finansial dalam negeri libur dalam rangka Hari Raya Natal pada Kamis dan Jumat lalu. Rupiah nampaknya ini sedang menjalani tren yang kurang ciamik ya. Pasalnya rupiah dalam sebulan terakhir saja ini melemah 0,14% terhadap mata uang greenback atau dolar Amerika Serikat. Nah, tidak hanya melawan dolar Amerika Serikat, rupiah juga keok berhadapan dengan mata uang Asia lainnya bahkan hingga Eropa. Rupiah juga tak berkutik nih melawan pound sterling kalau kita lihat di mana rupiah ini melemah 0,71% melawan pound sterling menjadi Rp19.170 per pound sterling. Malum saja ya mata uang negeri Ratu Elizabeth ini mendapat tenaga setelah tercapainya kesepakatan deal Brexit. Kemudian dari Asia, rupiah juga nampaknya kikuk di melawan dolar Taiwan yang menguat 0,68% terhadap rupiah dan ini menjadi Rp502 per dolar Taiwan. Kemudian rupiah juga tampaknya ciut saat berhadapan dengan mata uang peso Filipina di mana rupiah ini melemah hingga 0,56% di sepanjang pekan lalu. Sementara itu rupiah ini hanya mampu menguat melawan franc Swiss sebesar 0,19% dan menjadi Rp15.904 per franc Swiss. Kemudian rupiah terhadap baht Thailand ini juga menguat sebesar 0,17% dan kalau kita lihat juga menguat terhadap dolar Kanada menjadi Rp10.993 per dolar Kanada. Lantas bagaimana pergerakan mata uang Asia lainnya terhadap dolar Amerika Serikat? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat di sepanjang pekan lalu ini rupiah melemah 0,5% terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, tampaknya nih jelang libur hari Natal tahun baru sepertinya investor ingin mengambil napas dulu gitu ya. Pasalnya rupiah dan juga mata uang Asia lainnya ini sudah menguat sangat tajam. Nah, kalau dilihat lagi sejak kuartal 3 2020 hingga 22 Desember saja, rupiah sudah menguat 4,68% terhadap dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat pergerakan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat di sepanjang pekan lalu, ini hanya won Korea saja yang berhasil menguat sangat tipis tapinya 0,03% terhadap dolar Amerika Serikat. Ini di saat indeks dolar bangkit lagi nih dari level terendahnya di 2,5 tahun terakhir dengan apresiasi sebesar 0,3%. Namun kalau kita lihat ini rupiah sebenarnya masih lebih mending gitu ya ketimbang baht Thailand di mana terdepresiasi 0,67% di hadapan dolar Amerika Serikat. Kemudian ringgit Malaysia ini juga melemah 0,52% terhadap greenback. Nah, di sepanjang pekan lalu yang bisa dikatakan pekan pendek ya, ada beberapa peristiwa yang menjadi sentimen penggerak nilai tukar rupiah. Pertama tentunya dari perombakan kabinet tanah air di mana Presiden Jokowi menunjuk 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Pergantian tersebut diharapkan ini bisa meningkatkan kinerja dalam hal penanggulangan virus corona beserta dampaknya serta membangkitkan perekonomian. Meski demikian sentimen global pekan lalu sebenarnya kurang baik nih, bahkan bisa dikatakan buruk akibat adanya mutasi virus corona terutama di Inggris yang bisa dikatakan lebih mudah menyebarnya. Varian baru virus COVID-19 tersebut dikabarkan memiliki 70% peluang penularan lebih tinggi ketimbang strain awalnya. Akibatnya banyak negara-negara yang menutup perbatasannya dengan Inggris. WHO pun telah mengidentifikasi virus ini di sejumlah negara, di antaranya di Denmark, Belanda, dan juga Australia. Selanjutnya, Kamis minggu lalu waktu setempat,
Inggris dan Uni Eropa mengumumkan keduanya mencapai kesepakatan zero tarif, zero quota. Dan artinya tidak akan ada bea impor yang tinggi atau pembatasan jumlah produk yang dijual kedua belah pihak. Nah, dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak ini tidak boleh memberikan subsidi untuk mendapatkan keuntungan ekspor. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan kalau hal tersebut dilakukan baik oleh Uni Eropa dan juga Inggris, ini maka keduanya berhak untuk menaikkan bea impor. Namun balik lagi kesepakatan-kesepakatan tersebut ini masih akan diratifikasi dan di-voting dulu oleh Parlemen Inggris. Sementara itu ini terkait dengan tarik ulur stimulus fiskal Amerika Serikat ini juga membuat the greenback tertekan. Nah, meski Kongres yaitu DPR dan Senatnya Amerika Serikat meloloskan paket stimulus fiskal senilai 900 miliar dolar, namun sebelumnya rancangan undang-undang stimulus fiskal tersebut harus menunggu peresmian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dulu untuk ditandatangani sehingga sah dan bisa segera cair. Namun hingga saat ini pekan lalu gitu ya, Trump belum menandatangani RU tersebut, jadi masih ada batas waktu perundingan penambahan stimulus dalam beberapa hari ini. Dan pasalnya stimulus fiskal jilid 1 yang digelontorkan pada bulan Maret lalu ini habis 26 Desember dan anggaran untuk menjalankan pemerintahan akan habis pada 28 Desember. Nah, kabar terbaru, Trump telah menandatangani stimulus jilid 2 senilai 2,3 triliun dolar. Nah, dengan adanya stimulus jumbo tersebut, maka pasokan dolar akan berlimpah dong, yang kemudian pada akhirnya bisa menekan dolar dan berpotensi membuat rupiah menguat. Nah, balik lagi jika kita telisik nih, IHSG sepanjang pekan lalu sudah merosot lebih dari 1,57%, sekaligus menghentikan rally panjang dalam 11 pekan beruntun. Nah, sepanjang pekan lalu investor asing pun tercatat melakukan aksi jual atau net foreign sale hingga 1,86 triliun rupiah di pasar reguler. Tidak hanya di pasar saham, aksi jual seperti ini juga terjadi di pasar obligasi yang terlihat dari kenaikan yields, di mana yields surat berharga negara SBN tenor 10 tahun ini naik 12,1 basis poin menjadi 6,097%. Nah, pergerakan yield obligasi ini kan berbanding terbalik ya dengan harganya. Saat yield naik artinya harga sedang turun. Nah, saat harga turun kemungkinan asing melepas kepemilikannya. Artinya di sini terjadi capital outflow. Nah, capital outflow yang terjadi di pasar saham dan obligasi tersebut pada akhirnya memberikan pukulan bagi rupiah di sepanjang pekan lalu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.